Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Pada video kali ini saya akan membahas latihan soal sumatif akhir semester 2 pada pelajaran bahasa Inggris kelas 7. Oke, langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama. Untuk soal yang nomor 1, when does Edo do the activities? Kapan Edo melakukan aktivitasnya? Nah, di sini kita baca ya, untuk teksnya yang nomor 1. It's Sunday. It's 5 o'clock. Edo gets up and takes a bath. At 6 o'clock, he has breakfast. Nah, di sini aktivitas Edo itu dilakukan pada hari Minggu. Jam 5, dia bangun, kemudian mandi ya, kemudian jam 6 dia sarapan. Nah, aktivitas tersebut dilakukan kapan? Nah, di sini at night, in the evening, in the morning, atau in the afternoon. Nah, kita tahu di sini bahwa Edo itu bangun ya, gets up, kemudian takes a bath. Kalau ada gets up and take a bath berarti aktivitas tersebut dilakukan pada pagi hari. Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah yang C, in the morning. Untuk soal nomor 2, what does the text tell us about? Teks tersebut menceritakan tentang, nah di sini ada dialog antara Benny dan Udin. Good morning Udin, morning Benny, what time is it? It's a 7:15. Ini jam 7 lebih 15 menit. Nah, berarti mereka membicarakan tentang waktu ya. Di sini karena Benny menanyakan, what time is it? It's a 7:15. Jadi jawaban untuk yang nomor 2 adalah yang C, time. Untuk yang nomor 3, look at the picture below. What time is it? Nah, ini ada jam yang menunjukkan pukul setengah 12 ya. Setengah 12 itu berarti jam 11.30. Nah, bahasa Inggrisnya 11.30 itu adalah half past 11 ya. Jam 11 lebih 30 menit. Untuk soal yang nomor 4, how long does Dayu spend her time in the market? Berapa lama Dayu menghabiskan waktunya di pasar? Nah, di sini ada percakapan Lina dan Dayu. Kita langsung cari saja ya berapa lama dia menghabiskan waktu di pasar. Nah, di sini Dayu mengatakan about 6:30 in the morning. Nah, pada jam 6:30 ini dia berangkat ke pasar. Kemudian dia mengatakan I usually go home at 8. Nah, berarti dia pulang ke rumah itu jam 8. Nah, berarti berapa lama antara jam 6.30 sampai jam 8 itu waktunya berarti berapa lama? 6:30, 7:30, jam 8. Berarti ada waktu 1 jam 30 menit ya. Berarti yang B, an hour and a half. Untuk nomor 5, it's 8:30. 8:30 ini berarti jam 8 lebih 30. Bla bla bla, the evening. Edo prepares his stuff for school tomorrow. Edo menyiapkan barang-barangnya untuk ke sekolah besok. Nah, di sini kalian diminta untuk melengkapi preposition of time ya. Evening ini kan merupakan part of the day ya, bagian dari hari. Kalau part of the day ini kita menggunakan preposition yang in ya. It's 8:30 in the evening. Ini jam 8.30 pada malam hari. Untuk soal nomor 6, what time will Benny have the English quiz? Jam berapa Benny akan ada kuis bahasa Inggris? Nah, di sini kita langsung cari saja di dialognya ya. Benny mengatakan, I have an English quiz at 10:20 AM. Nah, 10:20 itu bahasa Inggrisnya apa? Kalau membaca jam atau waktu, dalam bahasa Inggris kita baca yang menitnya terlebih dahulu ya. 20 itu adalah 20 ya. Kemudian kalau lebih itu adalah past ya. Kalau 10 itu 10. Jadi kita baca dari belakang. 20 past 10. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 itu adalah yang C. At 20:10, jam 10 lebih 20 menit. Untuk soal nomor 7,
What time does Edo go to the library? Jam berapa Edo pergi ke perpustakaan? Nah, di sini dia mengatakan it is 1:30 in the afternoon. Edo goes to the library. Nah, berarti Edo pergi ke perpustakaannya pada jam 1:30. 1:30 itu jam berapa? Untuk 1:30 ini berarti jam menunjukkan pukul 1:30 atau 1:30 ya. Nah, di sini pada pilihannya kalian lihat ada jawaban 1:30 pada pilihan B dan juga ada pada pilihan yang D. Nah, bedanya di sini antara jawaban B dan D ini pada IM dan PM ya. Bedanya di sini kalau PM itu dimulai pada pukul 12 siang sampai dengan pukul 23:59. Nah, atau tengah malam itu ya. Sedangkan kalau yang IM ini dimulai pada pukul 00 sampai dengan jam 11:59 pada siang hari. Nah, kira-kira jawabannya yang B atau yang D? Kalau kita pergi ke perpustakaan sekolah itu kan tentunya pada siang hari ya. Jadi jawaban untuk nomor 7 yang tepat itu adalah yang B. Untuk nomor 8, ini materinya tentang day atau nama-nama hari ya. What day is before Monday? Hari apa sebelum hari Senin? Nah, di sini ada bacaan. Today is Monday. Hari ini hari Senin. And tomorrow is Tuesday. Dan besok itu hari Selasa. Nah, hari sebelum hari Senin itu hari apa? Nah, hari sebelum hari Senin itu berarti hari Minggu ya. Jawabannya adalah yang C, Sunday. Untuk nomor 9, what is the month after June? Bulan apa setelah Juni? Student menjawab setelah bulan Juni itu adalah bulan Juli ya. Untuk nomor 10, last night Rudy met Anton at 7 in the restaurant when he had dinner with his parents. He said, bla bla bla. Nah, di sini kejadiannya tadi malam Rudy bertemu dengan Anton jam 7 di restoran. Berarti di sini situasinya jam 7 malam ya. Dia makan malam bersama orang tuanya. Nah, di sini Rudy mengatakan apa kepada Anton? Nah, kalau bertemunya pada malam hari jam 7 itu berarti mengatakan good evening. Selanjutnya, untuk nomor 11, what do you usually do at 7 in the morning? Nah, di sini ada pilihan jawaban. I study at school, belajar di sekolah. I have dinner, makan malam. I have lunch, makan siang. I have breakfast with my family, sarapan bersama keluarga. Nah, kalau sudah jam 7 in the morning, jam 7 pada pagi hari, itu biasanya kita sudah berada di sekolah untuk belajar ya. Jadi nomor 11 ini jawabannya adalah yang A. I study at school. Untuk nomor 12, I never come late to school. Aku tidak pernah datang terlambat ke sekolah. I usually get there at bla 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 before the gate close at 7. Aku biasanya datang ke sana, maksudnya datang ke sekolah, sebelum pintu gerbang ditutup pada jam 7. Nah, jadi sebelum jam 7 itu jam berapa? Kita lihat di sini. Kalau berangkat sekolah itu kan pada pagi hari ya tentunya. Kita lihat kalau sebelum jam 7 itu bisa jam 6:30, bisa jam 6:45. Oke. Nah, tapi di sini kita lihat keterangannya. Untuk jawaban yang A ini adalah PM, sedangkan jawaban yang B ini IM ya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau PM itu antara pukul 12 siang sampai dengan jam 23:59 pada tengah malam ya. Sedangkan IM itu jam 00 sampai dengan jam 11:59 pada siang hari. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 12 yaitu yang B, 6:45 IM. Nomor 13, when were Dayu born? Kapan Dayu lahir?
Nah, di sini ada percakapan Siti, Dayu, Edo ya. Mereka menanyakan tentang lahirnya Dayu ya. Nah, di sini Dayu menjawab dengan titik-titik ya. Nah, tapi di sini Edo memberikan keterangan, "You were born on the Heroes' Day commemoration." Nah, di sini ya. Kamu lahir pada hari peringatan pahlawan ya. Benarkah? Yes, you are right. Ya, kamu benar. Nah, berarti memperingati hari pahlawan itu pada tanggal 10 November ya. Jadi jawaban yang nomor 13 ini adalah yang B. November 10, 2008. Untuk nomor 14, how long did the war last? Berapa lama perang itu berlangsung? Pada bacaan ini menceritakan tentang Perang Diponegoro yang berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, berarti ini terjadi selama 5 tahun ya. Jadi jawaban untuk nomor 14 ini adalah yang C, 5 years. Untuk nomor 15, the topic of the conversation below is bla bla bla. Percakapan antara Edo dan Benny. Nah, di sini Edo menanyakan, "Do you see my notebook?" Apakah kamu melihat buku catatanku? I put it on my desk. Aku meletakkannya di mejaku. But it's not there. Tetapi sekarang tidak ada di sana. Nah, Edo menyebutkan it has a blue hardcover, sampulnya berwarna biru tebal, kemudian the ribbon is white, ada pita yang berwarna putih ya, kemudian ada stiker orangutan. Jadi pada percakapan ini menceritakan tentang buku catatan Edo yang hilang ya. Jadi jawabannya adalah yang C, notebook. Selanjutnya untuk nomor 16 masih di bacaan yang sama, namun pertanyaannya, where does the conversation take place? Di mana percakapan itu berlangsung. Nah, di sini kan membicarakan tentang buku catatan ya. Aku tadi meletakkannya di bangkuku di sana, tetapi sekarang tidak ada. Nah, jadi percakapan ini berlangsung di ruang kelas ya. Karena Edo mengatakan bahwa bukuku tadi ada di bangku situ, tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi jawabannya adalah yang B, in the classroom. Berikutnya untuk nomor 17, from the conversation below, we know that Lina's house has bla bla bla. Nah, kita baca dulu ya percakapan di bawah ini. Pertanyaannya adalah, dari percakapan tersebut kita tahu bahwa rumahnya Lina mempunyai titik-titik. Kita cari di percakapan berikut ini, rumah Lina. Nah, di sini Lina mengatakan, langsung saja ya di dialog yang terakhir, my house has a handicraft from Tanah Toraja hanging on the front door. Rumahku memiliki kerajinan tangan dari Tanah Toraja yang menggantung di depan pintu. Jadi di rumahnya Lina itu ada kerajinan tangan ya. Jawabannya adalah yang A, a handicraft. Kemudian untuk soal nomor 18, how many trees does Lina's house have? Nah, ini bacaannya masih di bacaan yang sama tentang rumah Lina. Berapa banyak pohon yang ada di rumah Lina ya? Nah, di sini kita lihat Lina mengatakan there is a tree, ada sebuah pohon, in front of every house. Ada sebuah pohon di setiap rumah. Maksudnya itu di setiap kompleks perumahannya itu ada satu pohon. Namun di sini Lina mengatakan, but we have 2 trees. Tetapi kita mempunyai 2 pohon. One of them is a star fruit tree. Salah satu pohon itu adalah pohon belimbing. Jadi di sini Lina memiliki 2 pohon ya. Jawabannya adalah yang B. Untuk nomor 19, the conversation mostly tells us about bla bla bla. Percakapan berikut ini kebanyakan menceritakan kepada kita tentang, oke, di sini ada percakapan antara Edo dan Udin.
Hello, I'm in the bus terminal now, but I still can't find Simon. What is he like? Halo, aku sedang berada di terminal bus sekarang. Edo mengatakan seperti itu. Tetapi aku masih belum menemukan Simon. Seperti apa dia? Nah, di sini Edo itu mau bertemu dengan Simon, tapi dia belum mengetahui bagaimana ciri-ciri Simon itu. Nah, di sini Udin mengatakan he is tall, he is got fair skin, dia tinggi, dia kulitnya bersih, begitu ya. Jadi kita bisa tahu dari percakapan awal ini bahwa percakapan tersebut itu menceritakan tentang ciri-cirinya Simon ya. Jadi jawaban nomor 19 ini yang tepat adalah yang C, Simon's description. Untuk nomor 20, which statement are true based on the conversation below? Manakah pernyataan berikut ini yang benar berdasarkan percakapan di bawah ini? Nah, masih di percakapannya Edo dan Udin yang tentang Simon tadi ya. Kita lihat untuk pernyataan yang pertama, Simon is wearing jacket. Nah, kita lihat di bacaannya, apakah Simon memakai jaket? Nah, di sini Udin mengatakan, he is wearing a uniform. Dia menggunakan seragam. Black pants and blue shirt. Celana hitam dan kemeja biru. Nah, berarti nomor yang pilihan A ini bukan ya. Kemudian untuk pilihan yang B, Simon is chubby. Nah, di sini Udin mengatakan he is bit fat. Dia sedikit gemuk and chubby. Dan pipinya tembem. Nah, berarti jawaban yang nomor 20 ini adalah yang B ya, Simon is chubby. Kita lihat untuk pilihan yang C terlebih dahulu. Simon is short, apakah Simon pendek? Nah, lihat di percakapan ini tadi. Udin mengatakan he is tall, ya, dia tinggi. Berarti jawabannya C ini bukan. Kemudian yang D, Simon has dark skin. Simon memiliki kulit yang hitam. Nah, di sini Udin mengatakan he is got fair skin. Fair skin itu kulitnya bersinar ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Untuk nomor 21, where did Siti stand? Di mana Siti berdiri? Kita lihat di gambar ini ya. Siti sedang berdiri ada di halaman seperti itu ya. Kita lihat untuk pilihannya school canteen, apakah ini ada di kantin sekolah? Bukan ya. Untuk pilihan yang B, in the school hall, di gedung atau aula sekolah. Bukan. Untuk pilihan yang C, in the school garden, di kebun sekolah. Nah, ini ya jawabannya. Di kebun karena di sini ada pohon, ada bangku taman, ada beberapa tanaman yang lain ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya untuk nomor 22. Nah, ini ada pertanyaan where is the who. Nah, ini kalian bisa lihat pada gambar yang di nomor 21 ya. Di mana cangkulnya, ya kita lihat di sini. Di mana ada cangkul? Nah, cangkulnya ada di bawah pohon ini ya. Jadi, untuk nomor 22, cangkul berada di bawah pohon. Untuk di bawah pohon berarti jawaban yang tepat adalah yang D. It's under the tree. Di bawah pohon. Untuk nomor 23, this is my bedroom. You can find these things here. Ini adalah kamar tidurku. Kamu bisa menemukan benda ini di sini. Nah, benda apa saja? Computer and mouse. Apakah di sini ada komputer dan mouse? Nah, tidak ada ya. Untuk pilihan yang B, bicycle and skateboard. Sepeda dan skateboard. Nah, kalau skateboard ini ada di kamarnya, namun kalau sepeda tidak ada ya. Untuk pilihan yang C, pillow and matras, ada bantal dan juga matras. Nah, kita simpan dulu untuk jawaban yang C ini. Untuk yang D, television and radio. Kalau pilihan yang D, radio ini ada, namun di sini kita tidak bisa menemukan televisi. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 23 adalah yang C, pillow and matras ya. Matrasnya ada di bawah di bawah lemari ini, di bawah kasur ini ya. Lanjut untuk nomor 24. Do you see the building on the left? Yes, what building is it? Apakah kamu melihat bangunan yang ada di sebelah kiri? Ya, bangunan apakah itu? Nah, di sini
ayah dan anak laki-laki ini berada di sini. Kemudian di sebelah kiri mereka itu terdapat bangunan, yaitu sebuah bank ya. Jadi jawaban yang nomor 24 itu adalah yang A. It's a bank. Untuk nomor 25 masih di gambar yang sama. What about the building next to the bank? Bangunan apa yang ada di samping bank? Nah, kita lihat di gambar berikut ini ya. Di samping bank itu terdapat bangunan yaitu tax office. That is a bla bla bla. Itu adalah titik-titik. Nah, di sini kita bisa menjawab jawabannya adalah yang D, tax office. Untuk nomor 26 sampai 28, kalian bisa baca teks berikut ini. Aunt Dina is very healthy. Bibi Dina sangat sehat. She's rarely sick. Dia jarang sakit. She is married and has 2 children. Dia sudah menikah dan mempunyai 2 anak. She is more than 40 years old. Dia berumur lebih dari 40 tahun. But her skin is smooth and her face always looks young and beautiful. Tetapi kulitnya lembut dan wajahnya selalu terlihat muda dan cantik. Oh ya, she's exercise almost every day. Dia berolahraga hampir setiap hari. She works at a bank. Dia bekerja di sebuah bank. It's almost 2 kilometers from her home. Jaraknya sekitar 2 kilo dari rumah. She has a motorcycle. Dia memiliki sepeda motor. But she goes to work on foot. Tetapi dia pergi bekerja dengan jalan kaki. Nah, pertanyaan untuk nomor 26 adalah how many children does Aunt Dina have? Berapa banyak anak yang dimiliki Bibi Dina? Nah, di sini tadi penulis mengatakan bahwa has 2 children ya, memiliki 2 anak. Berarti jawaban untuk nomor 26 adalah yang B. Untuk nomor 27, it's almost 2 kilometers from home. Nah, di sini ada keterangan seperti itu ya. Hampir 2 kilo dari rumah. Nah, pertanyaannya adalah the word it refers to bla bla bla. Nah, kata it ini menggantikan apa? Kita lihat di kalimat yang sebelumnya ya. She works at a bank. Dia bekerja di sebuah bank. Itu jaraknya hampir 2 kilo ya. Jadi it ini menggantikan kata bank ya. Jawabannya adalah yang B. Untuk nomor 28 masih di bacaan yang sama. The text tell us about. Teks tersebut menceritakan kepada kita tentang. Nah, di situ tadi kan menceritakan tentang bibinya si penulis yang bernama Dina. Kemudian dia menceritakan bahwa bibinya itu meskipun berusia 40 tahun, namun masih terlihat muda, kemudian jarang sakit, kemudian pergi ke kantor atau pergi bekerja dengan jalan kaki. Jadi ini mendeskripsikan ya. Jawabannya adalah yang A. The description of Aunt Dina, mendeskripsikan Bibi Dina, mendeskripsikan secara menyeluruh ya tentang keluarganya, tentang penampilannya, tentang pekerjaannya ya. Untuk nomor 29 sampai dengan 30, kalian bisa membaca teks di bawah ini. I'm proud of my school. Aku bangga dengan sekolahku. Our teachers are smart. Guru kita pintar. We have many good books and magazines in our school library. Kita memiliki banyak buku yang bagus dan majalah di perpustakaan sekolah. The classroom are not big. Ruang kelas tidak terlalu besar. And they are clean and tidy. Dan bersih dan rapi. Maksudnya di sini adalah ruang kelasnya ya. But the schoolyard is very small. Tetapi halaman sekolah sangat kecil. There are not many plants. Tidak ada banyak tanaman. So it's very hot in the afternoon. Sehingga terasa sangat panas di siang hari. We only have the terrace when we are not in the classroom. Kita hanya memiliki teras ketika kita tidak berada di kelas. So the terrace is very crowded during the break. Sehingga teras itu sangat ramai ketika istirahat. Untuk pertanyaan nomor 29, why is the writer proud of his school? Mengapa penulis bangga kepada sekolahnya tadi?
Nah, yang membuat bangga tadi dia mengatakan bahwa gurunya pintar. Kemudian banyak buku di perpustakaan sekolah. Kemudian meskipun ruang kelasnya itu tidak besar, tetapi ruang kelasnya itu bersih dan rapi. Nah, kita lihat di sini untuk pilihannya. Yang tepat ada pada pilihan yang A, ya. Untuk nomor 30, they are clean and tidy. Nah, kata they ini menggantikan apa? Kita lihat di sini. Nah, ini ya. They are clean and tidy. Kita lihat pada kalimat sebelumnya itu ada kalimat the classroom, ya. Jadi, they ini menggantikan kata the classrooms, ya. Jawaban untuk nomor 30 adalah yang D.